Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, Madrasah Sanawiyah Negeri Singkawang, di mana akan dilaksanakan masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2020-2021 dengan materi karakter moderasi beragama dan kebangsaan. Artinya, kita menerapkan kesetaraan dan anti-diskriminasi. Pengertian moderasi. Moderasi adalah jalan hidup yang adil dan seimbang dalam segala hal. Ada 3 hal penting sebagai upaya untuk membentuk karakter moderasi, yaitu yang pertama, toleransi dan welas asih. Yang kedua, penanaman akhlakul karimah. Yang ketiga, penanaman nilai agama sebagai sumber perdamaian dan kemaslahatan. Toleransi itu adalah toleransi merupakan sikap berlapang dada dan berbesar hati menghargai pendapat atau pendirian orang lain. Individu yang toleransi berarti tidak mengganggu apa yang diyakini orang lain. Dalam keseharian, orang yang toleransi atau mendengar pandangan yang berbeda serta tidak memaksakan pendapat kehendak kepada orang lain. Tentunya toleransi ini sangat penting kita lakukan dimanapun, baik di kelas, di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan madrasah. Akhlak karimah. Tanpa akhlak atau moralitas, maka tidak akan ada peradaban. Tanpa memiliki akhlak yang terpuji, maka kepandaian seseorang dapat digunakan untuk kejahatan. Akhlak merupakan sesuatu yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan secara mandiri tanpa pengaruh orang lain. Dorongan tersebut menghasilkan tindakan yang baik dan mulia, maka disebut akhlak karimah. Akhlak karimah, beberapa cirinya yaitu jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, tolong-menolong, menghargai orang lain, dan berorientasi pada kemaslahatan. Contoh teladan akhlak karimah itu pada Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad, dengan mempelajari dan meneladani cerita hidup Nabi. Agama sumber kemaslahatan atau kebaikan. Agama sejatinya adalah sumber kemaslahatan atau kebaikan. Untuk memiliki karakter muslim yang memiliki karakter kebaikan, ada 5 hal tujuan syariah tersebut, yaitu menjaga agama, menjadi jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga akal yang pikiran. Pertama, menjaga agama. Artinya, seseorang muslim memiliki kewajiban untuk menjaga dan menjalankan ajaran-ajaran sesuai seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Kedua, menjaga jiwa artinya seorang muslim punya kewajiban untuk menjaga jiwa diri dan orang lain. Yang ketiga, menjaga harta artinya harta merupakan benda yang memiliki hak untuk dijaga. Seseorang muslim juga tidak diperbolehkan mengambil harta dengan cara yang salah dan semena-mena. Keempat, menjaga keturunan, artinya seorang muslim wajib menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Yang kelima, menjaga akal pikiran, artinya seorang muslim harus memiliki akal pikirannya dari segala tindakan yang berpotensi merusak akal pikiran dan menurunnya daya kewarasan.
Mengenal kebangsaan. Menurut sensus penduduk tahun 2020, suku bangsa di Indonesia berjumlah 1.340. Berbagai suku bangsa ini memiliki agama kebudayaan yang berbeda-beda. Suku-suku bangsa di Indonesia saling berorientasi pada satu sama lain. Interaksi tersebut dapat terjadi karena perpindahan penduduk. Keragaman di negara kita dikelola oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang ada sejak zaman Kerajaan Majapahit ini menunjukkan bahwa sejak dahulu kita telah memiliki akal multikulturalisme yang sebuah prinsip menghargai keberagaman budaya. Prinsip itulah yang melahirkan potret kerukunan umat beragama di Indonesia. Pilar kebangsaan Indonesia itu pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa keempat ini mustahil Indonesia dapat bertahan sejauh ini ya. Sebagai pilar kebangsaan, keempat unsur tersebut menjadi suatu kesatuan yang utuh yang dapat melahirkan semangat nasionalisme. Nasionalisme merupakan wujud cinta tanah air. Kesetaraan. Yang pertama, kesetaraan atau setara memiliki arti adalah sejajar, sama tinggi, sama rendah, sama tingkatan, sama kedudukan, sama kualitas, sebanding, sepadan, seimbang, dan masih banyak istilah lainnya ya. Sedangkan kesetaraan sosial itu artinya suatu tata politik sosial di mana masing-masing orang pada status yang sama di lingkungan masyarakat atau kelompoknya. Kesetaraan sosial ini merupakan hal-hal seperti hak hukum, keamanan, kebebasan, berpendapat, hak suara, serta hak-hak yang lain yang bersifat personal. Sebagai peserta didik yang baik menganggap remeh cinta Tuhan, ciptaan Tuhan, sama halnya dengan mempermalukan diri kita sendiri. Sikap meremehkan muncul karena kita menganggap diri sendiri lebih unggul dari orang lain. Tuhan pun memandang makhluknya sama dan dia bersikap adil, tidak pandang bulu. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Manusia tidak boleh memandang rendah manusia yang lain. Anti-diskriminasi. Indonesia memiliki perbedaan suku bangsa, etnis, agama, bangsa, kesenian, kedaerahan yang dianggap sebagai karakteristik bangsa. Masyarakat Indonesia bersifat majemuk dan manusia pada hakikatnya adalah sama dan sederajat. Dalam lingkup kecil, kita lihat di sekolah, tempat kita mencari ilmu. Sikap anti-diskriminasi bisa dalam kegiatan pemilihan ketua kelas. Kemudian ketua kelas identik dengan laki-laki, tapi dalam kenyataannya perempuan bisa mengambil alih tongkat kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemilihan ketua kelas karena perbedaan kelamin. Nah, pemilihan ketua OSIS juga tersebut hal yang sama. Semua peserta didik bisa mengajukan dirinya untuk menjadi maju sebagai calon ketua OSIS selama dia cakep dan terampil dalam memimpin. Pria dan wanita memang berbeda, bukan? Lebih baik atau lebih buruk. Namun, peran mulia di bidang yang berbeda yang membedakannya. Namun persamaan mereka adalah mereka berasal dari jenis yang sama, yaitu manusia yang memiliki hak, kewajiban dalam peran manusia masing-masing, dalam kesetaraan dan perlakuan yang tanpa diskriminasi.
Ramah lingkungan. Selama 1 dekade terakhir, secara berurutan Indonesia didera berbagai musibah, mulai dari tsunami, Aceh, Palu, gempa bumi, kebakaran hutan, kabut asap, tanah longsor, kecelakaan, transportasi, hingga banjir yang tidak pernah surut di Jakarta dan sekitarnya. Jarang sekali kita menyalahkan diri sendiri atas bencana yang terjadi. Introspeksi dan musibah menjadi hal yang pertama yang harus kita lakukan. Hubungan dengan alam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari segala lini kehidupan kita. Semua harus sadar dan serempak menjaga dari segala kerusakan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan, meremehkan, melampiaskan hanya kepada yang berwenang saja, tapi kita harus bisa memulai dari diri kita sendiri. Ramah lingkungan merupakan bagian dari sikap adil terhadap sesama. Kesimpulan yang pertama, sebagai warga negara Indonesia yang mengakui lebih dari satu agama dan keberagaman suku bangsa, etnis, bahasa, bangsa, kesenian, dan kedaerahan, kita dituntut untuk bersikap adil dengan sesama atau moderat, berdasarkan nilai kesetaraan dan anti-diskriminasi. Upaya untuk membentuk karakter moderasi ini antara lain melalui pengembangan sikap, yang pertama toleransi, kemudian penanaman akhlakul karimah, yang ketiga menanam nilai agama sebagai sumber perdamaian dan kemaslahatan. Untuk pembelajaran materi karakter modernisasi beragama dan kebangsaan, maka seluruh siswa diharapkan mengerjakan soal sebagai berikut dan dikirim di lewat WA. Begini soalnya ya, ada 5 poin yang harus diselesaikan, bisa dikirim di WA grup kelasnya masing-masing. Sekian presentasi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.